Mi. Oke, terima kasih. Nah, di Ya, sini Pak. ini pertanyaan general ya, umum. Jadi sebelum menjawab, kita pastikan dulu ini dari sudut pandang mana. Kan ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang perusahaan atau instansi. Yang kedua dari sudut pandang pelamar atau pencari kerja. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi, mengacu ke yang dua ini. Coba kalau tujuan SLP dari sudut pandang perusahaan atau instansi menurut Aprianto, tujuannya apa kira-kira, kenapa suatu perusahaan itu eh, membuka lowongan pekerjaan, kemudian di situ disediakan format surat lamaran pekerjaan. Untuk menyerap tenaga kerja kan setiap instansi kan harus butuh persyaratan khusus, Pak. Jadi kan setiap instansi terus sesuai dengan ekspektasi perusahaannya. Jadi diperlukan sistematika surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan instansi tersebut. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih jawaban yang bagus. Kemudian kita kulik lagi dari jawaban Aprianto tadi. Kira-kira informasi apa sih yang dibutuhkan perusahaan, informasi apa saja yang coba digali oleh perusahaan atau instansi tersebut dari para pelamar atau pencari kerja? Kira-kira apa saja kira-kira informasi yang mereka butuhkan menurut Rosa Amelia? Ya Pak, informasi yang dibutuhkan seperti data diri, terus lulusan dari mana kayak gitu, atau mungkin ada keahlian khusus gitu Pak. Oke, terima kasih. Coba Radit, informasi apa sih kira-kira yang digali oleh perusahaan dari surat lamaran pekerjaan itu? Oke, oke ya, terima kasih. Oke ya, jadi ada beberapa informasi yang coba digali oleh perusahaan. Yang pertama, tentu saja ini ya identitas, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian bisa juga latar belakang ekonomi dan sosial. Kemudian keahlian atau pengalaman. Nah, ini beberapa informasi yang secara umum digali oleh perusahaan dan didapatkan dari surat lamaran pekerjaan yang dikirimkan oleh si pelamar. Nah, sekedar informasi tambahan juga, misalnya kalau sekarang sih sepertinya tidak ada ya. Kalau zaman Orba, nah SLP ini bisa juga untuk menggali informasi tentang ini latar belakang keterkaitan calon pelamar kerja ini dengan peristiwa G30 S PKI. Nah, rata-rata kalau misalnya
si pelamar kerja itu diindikasi dari identitas dan lain-lain. Misalnya dia keturunan dari pelaku dan lain-lain, itu biasanya nanti langsung dicoret. Nah, mungkin kalau sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin kalau sekarang itu cenderung ke ini, ke isu-isu radikalisme. Nah, ini mungkin yang sedang digali sekarang. Oke, berikutnya kita ke yang kedua, cerita atau novel sejarah. Oke, pertanyaannya seperti ini. Pernyataan dulu, misalnya ini. Menurut Petrina, pernyataan ini benar atau salah menurut Petrina? Menurut saya, pernyataan cerita sejarah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, ke fiksi dan non-fiksi. Itu menurut saya benar, Pak. Soalnya non cerita sejarah yang fiksi itu bisa kayak legenda, mitos, terus novel-novel sejarah gitu, Pak. Terus kalau yang non-fiksi itu bisa teks sejarah atau mungkin dari tokoh tertentu kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus sekali. Coba Zulfan, kalau menurut Zulfan, pernyataan ini benar atau salah? Halo, cek. Menurut saya benar, Pak. Alasannya? Ya, Pak. Ya, alasannya kok? Karena kalau misalkan cerita sejarah dibuat fiksi itu kayak misalkan cerita Soekarno ya, Pak. Nah, itu ditambah-tambahin unsur fiksinya gitu, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Kalau yang non fiksi? Non fiksi ya cerita Soekarno tanpa ada tambah-tambahan gitu, Pak. Contohnya bentuknya apa? Kalau yang fiksi kan bisa cerpen, bisa novel. Kalau non fiksi? Bentuknya apa ya, Pak ya? Seperti biografi gitu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini pernyataan ini rata-rata benar. Kita kategorikan benar. Tapi dari sudut pandang lain, ketika kita berangkat bahwa cerita itu pasti fiksi, maka pernyataan ini bisa salah. Tapi ketika kita menganggap bahwa cerita itu bisa saja fiksi dan non-fiksi, maka pernyataan ini benar. Terkait dengan ini, muncul pertanyaan baru. Misalnya, Yanuar bertamasya ke Bali. Yanuar bertamasya ke Bali. Nah, sepanjang perjalanan ketika Yanuar berhenti untuk makan ataupun untuk menunggu angkutan, misalnya kan harus naik kapal, misalnya dia naik bis, kemudian di pelabuhan naik kapal pemberangkatan, kemudian sampai ke pelabuhan tujuan, kemudian dari situ Yanuar naik bis lagi, baru menuju ke tempat wisata. Nah, selama di tempat Yanuar berhenti,
untuk mungkin mandi atau makan dan lain-lain, Yanuar membuat sebuah catatan. Setiap peristiwa di tempat itu dia catat pukul berapa, di sini saya ngapain dan lain-lain. Nah, itu dikumpulkan oleh Yanuar menjadi sebuah tulisan atau catatan perjalanan. Nah, pertanyaan saya, apakah catatan perjalanan yang ditulis oleh Yanuar itu bisa kita sebut sebagai cerita sejarah, dalam artian dimasukkan ke kategori non-fiksi menurut Talita Maisun, bisa tidak? Maaf Pak, pertanyaannya bisa diulang nggak Pak? Agak putus-putus. Ya, saya tuliskan di sini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya seperti itu. Apakah catatan perjalanan yang dibuat oleh Yanuar dapat disebut sebagai cerita sejarah? Menurut Talita. Kalau menurut saya, kalau catatan itu dihubungkan dengan sejarah-sejarah yang ada di Bali, kayak tempat-tempatnya atau peristiwa-peristiwa yang ada di Bali, mungkin bisa Pak. Tapi kalau nggak dihubungkan, cuma kayak cerita tamasya gitu, jatuhnya kayak cerpen gitu Pak. Jadi nggak bisa jadi. Oke. Ya, terima kasih. Coba dari Yanuar sendiri, menurut Yanuar, catatan perjalananmu itu bisa disebut sebagai cerita sejarah tidak, Yanuar? Oke, sayang sekali suaranya Yanuar tidak bisa saya dengar. Coba Rosa Amelia, menurut Rosa Amelia, gimana Rosa? Maaf Pak, gimana Pak pertanyaannya? Pertanyaannya itu, apakah catatan perjalanan yang dibuat oleh Yanuar dapat disebut sebagai cerita sejarah? Kalau menurut saya itu masih belum bisa karena jatuhnya jadi kayak cerita pengalaman pribadi gitu Pak. Tapi kalau menceritakan ya hampir sama kayak Maisun tadi, kalau misalkan menceritakan tentang sejarah-sejarah yang tempat wisata yang dia kunjungi tentang Bali, mungkin ini bisa dijadikan sebagai cerita sejarah. Tapi kalau hanya catatan perjalanan yang dilakukan oleh Yanuar, mungkin masih belum bisa. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi, kalau menurut Karenina Ayu. Halo Karenina. Ya Pak, kalau menurut saya cerita perjalanan Yanuar belum bisa digolongkan sebagai teks sejarah. Karena kalau teks sejarah itu kan bisa memuat peristiwa yang sejarah yang memiliki dampak besar gitu kan, atau peristiwa yang tentang asal muasal suatu kejadian, suatu peristiwa kayak gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, coba kita cek di KBBI, sejarah itu apa sih sebenarnya? Nah, saya carikan di sini.
Oke, coba Meisya dibaca itu pengertian sejarah menurut KBBI. Bentar Pak, saya perbesar layar dulu. Ya, ini saya bantu juga memperbesar layar. Ini terbaca nggak? Ya, sudah. Oke, Sejarah bentuk tidak baku syajarat. Etimologi, informasi etimologi hanya tersedia bagi pengguna. Nomor 1, N asal-usul atau keturunan, silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, cerita. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau, atau juga ilmu sejarah. oke, baik, terima kasih. Oke, jadi dari pengertian tadi sebenarnya ada dua sudut pandang ya yang bisa kita pakai. Yang pertama, ketika kita memaknai bahwa sejarah itu harus sesuatu yang punya dampak besar, dalam artian di sini misalnya yang kalian maksud sesuatu yang berdampak besar itu misalnya yang tadi ya, sejarah terjadinya suatu tempat atau sejarah terjadinya peristiwa perang dan lain-lain. Kalau itu yang kalian maksud sebagai sebuah sejarah, maka catatan Tamasya Yanuar. Tetapi ketika dari sudut pandang yang kedua, kalau kalian menganggap bahwa sejarah itu adalah apapun yang terjadi di masa lampau, kuncinya adalah telah terjadi. Dan di situ juga ada kunci lainnya, misalnya benar-benar terjadi. Maka catatan perjalanan yang dibuat oleh Yanuar tadi bisa kita kategorikan sebagai cerita sejarah. Dalam artian sejarah perjalanan Yanuar ke Bali. Nah, di sini telah memenuhi syarat ini tadi ya, telah terjadi. Yanuar menulis catatannya setelah dia sampai ke Bali. Kemudian benar-benar terjadi, ya, Yanuar benar-benar melakukan perjalanan ke Bali. Nah, dua unsur ini sudah terpenuhi oleh catatan yang dibuat oleh Yanuar. Jadi catatan perjalanan tersebut bisa kita kategorikan sebagai cerita sejarah. Jadi apapun jawaban kalian, yang penting argumentasi kalian kuat ya. Saya tidak akan menyalahkan. Berikutnya kita masuk ke teks editorial. Misalnya ada tabel misalnya.
Oke, menurut Angeliki, dari tabel ini, opsi manakah yang menurutmu tidak tepat terkait dengan perbedaan antara fakta dan opini? A, B, atau C? Boleh memilih lebih dari satu. B dan C kayaknya, Pak. Alasannya kenapa? Oke, sepertinya mikrofonnya Angeliki sedang bermasalah. Tadi Angel menjawab yang tidak sesuai itu opsi B dan C. Coba Aurelia. Kalau menurut Aurelia, opsi manakah yang tidak sesuai? Opsi A, B, atau C? Kemudian alasannya apa? Halo Aurelia. Oke, ganti ke Ayunda. Kalau menurut Ayunda gimana Ayunda? Halo Ayunda. Ya, Pak. Menurutmu yang tidak sesuai opsi mana? C kayaknya, Pak. C, alasannya? Karena opini itu kan pendapat pribadi. Ya. Nah, itu ya nggak bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi apa ya? Ya udah menurut pendapat pribadinya aja gitu. Oke, coba Dega. Menurut Dega, gimana Dega? Kalau menurut saya B dan C juga, Pak. Nggak kayak Angel. Alasannya kenapa? Kalau yang opini kan itu belum tentu, kayak gimana ya, Pak? Belum tentu tidak benar-benar terjadi itu loh, Pak. Jadi mungkin bisa terjadi juga. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi dari tabel ini benar ya tadi yang dikatakan oleh Angel maupun Dega. Ini yang kurang tepat itu opsi B dan C. Karena apa? Di sini disebutkan bahwa opini itu tidak benar-benar terjadi. Pilihan kata tidak ini kurang tepat ya. Seharusnya lebih tepat ke kita tidak bisa mengatakan tidak benar-benar terjadi. Lebih tepatnya ke mungkin terjadi. Kemudian untuk yang C, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah opini itu tidak dapat dibuktikan karena
mungkin saja bisa dibuktikan kebenarannya. Ini yang lebih tepat belum terbukti. Belum terbukti kebenarannya. Jadi mungkin suatu saat itu terbukti, opininya bisa dibuktikan. Misalnya kalau zaman dulu siapa ya, lupa saya, Galileo Galilei apa siapa itu kan sebelum dia punya opini, masyarakat kemudian di suatu kerajaan itu menganggap bahwa bumi itu datar. Kemudian si Galileo Galilei kalau tidak salah ya, itu beropini bahwa bumi itu bulat. Nah, karena opininya ini zaman dahulu belum bisa dibuktikan dengan teknologi ya, tidak bisa misalnya dengan satelit dan lain-lain, maka apa yang dikatakan oleh Galileo Galilei itu dianggap sebagai opini, bahkan dianggap sebagai pernyataan yang sesat, sehingga orang yang mencetuskan teori atau opini tersebut diberi hukuman oleh raja. Tapi sekarang kan sudah terbukti ya bahwa bumi itu bulat. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa opini itu belum terbukti kebenarannya. Jadi pernyataan tidak dapat itu kurang tepat. Penambahan dari saya ini sebenarnya bukan ke ini ya, bukan ke penguatan materi atau lain-lain, tetapi lebih ke mengajak kalian agar bisa berpikir kritis tentang semua hal. Misalnya kalau di sini contoh pertanyaan dan lain-lain. Jadi kalian jangan ini apa, mudah langsung menjawab. Ini juga bisa kalian aplikasikan ke misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian membaca suatu berita ataupun kalian membaca tweet seseorang atau mention seseorang, itu kalian tidak langsung menjudge atau mempercayai pernyataan tersebut. Kalian harus melakukan koreksi, kalian harus kritis, kalian harus bertanya-tanya apakah itu benar terjadi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Saya kira cukup sekian tentang 3 materi ini. Saya akan tutup. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit. Kan tadi malam ini ya, saya menyuruh kalian membawa buku. Nah, itu maksudnya apa sih? Saya jelaskan di sini. Nah, jadi saya berencana, ini lagi coba-coba ini membuat Google Site itu untuk mempermudah kegiatan pembelajaran. Nah, ini situsnya ini baru awal. Sudah tampak pada layar kalian? Sudah, Pak. Oke, ya. Saya scroll ke bawah. Ini di beranda. Nah, ini kan masih ini ya, masih polosan. Kemudian ini foto juga dari sananya. Nah, saya berencana kalau kalian PTM membawa buku, nah kemudian saya minta kalian membuat dokumentasi, misalnya saling memoto temannya dan lain-lain. Kemudian ada juga saya memfoto kegiatan kalian, mengabadikan kegiatan kalian ketika membaca buku dan lain-lain. Kemudian hasil foto tersebut saya jadikan di sini buat
pemanis atau mungkin nanti ada galeri tersendiri. Kira-kira seperti itu maksud saya kenapa saya suruh untuk membawa buku baik itu fiksi maupun non fiksi. Kita coba ya, kita ke materi. Ini baru teks editorial. Nah, materi di sini ada dua. Yang pertama materi yang saya buat dan materi yang kalian buat. Untuk sementara ini yang saya posting baru materi yang kalian buat, yaitu yang dari tugas kelompok. Nah, ini yang saya posting di sini tugas yang menurut saya terbaik. Ini salah satunya dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3, isu faktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, rencananya tiap kelas dari MIPA 1, MIPA 6 nanti saya ambil satu-satu yang terbaik, kemudian yang topiknya berbeda. Nah, sehingga ketika kalian misalnya mau PTS atau PAS itu tinggal buka websitenya ini, kemudian kalian cari di materi, kemudian kalian baca. Karena ini sudah saya pilih, tentu saja lebih mudah untuk kalian pahami dan lebih menarik. Nah, itu. Kemudian ada juga karya siswa. Nah, karya siswa ini kalian dulu saat kelas 10 sudah pernah membuat puisi dan saya kumpulkan jadi antologi puisi. Ini baru satu. Dulu saya sudah, kalau tidak salah, sudah sampai ke MIPA 3, MIPA 4, 5, 6 saya belum sempat mengumpulkan, mengedit dan lain-lain. Ini puisi, antologi puisi ndablek. Nah, rencananya nanti tiap kelas nanti ada ya, jadi bisa kalian baca nanti. Ya, ini dari MIPA 1. Kemudian di cerpen. Nah, kalau cerpen kalau kalian punya waktu ya nanti kalian kumpulkan dari teman-teman kalian cerpen, kemudian nanti silahkan kirimkan ke saya, nanti saya upload di sini. Kalau tidak ya nanti akan saya pilih per cerpen, tidak saya jadikan antologi seperti ini. Kemudian untuk yang ini, yang puisi ini kan saya masih ini ya, ini bikinan saya sendiri. Silahkan nanti siapa yang selo di kelas MIPA 1, nanti kalau kalian ada yang selo nanti hubungi saya kirimkan filenya, silahkan kalian edit sendiri, kalian ganti ini yang jelas, yang tidak boleh diganti ini covernya, cover ini karena ini pilihan saya ya, cover gambarnya Radit, dan judul tidak boleh diganti ya, tidak blek. Yang boleh kalian ganti ini background covernya silahkan, ataupun fontnya, ukurannya dan lain-lain silahkan nanti kalian ganti. Dan ini ya ketua kelasnya silahkan nanti membuat ucapan terima kasih, kemudian dikonvert jadi PDF lalu dikirimkan ke saya. Nanti untuk kenang-kenangan, kalau kalian sudah lulus ini kan bisa dibaca tidak hanya oleh kalian, bisa dibaca oleh adik kelas kalian. Mungkin juga ya karena kalian ini masih muda, remaja, mungkin di situ ada yang saling ngefan atau ada yang mengagumi seseorang, teman yang lain yang ada di kelas lain, berbeda kelas ataupun dalam satu kelas. Dia sengaja membuat puisi, tetapi di situ isinya kode-kode, itu kan nggak apa-apa, asik juga kan, kisah cintaan tapi secara terselubung berupa hasil karya dalam bentuk tugas. Nanti kan bisa dibaca, bisa kalian kalau kalian sudah kuliah misalnya itu kalian baca, oh ini ceritaku saat senang dengan A, B dan lain-lain seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang slow hubungi saya ya. Oke, saya kira cukup sekian. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri meeting pada siang hari ini? Oke, silahkan Radit.
Oke, baik, terima kasih ya, bagus sekali. Jadi yang dimaksud Radit misalnya ya, Radit menulis sebuah buku, bla 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 bla. Nah, itu kan sebagai sebuah teori, itu kita anggap sebagai fakta. Kemudian Dega menulis sebuah buku dengan topik yang sama, tetapi teori yang dikemukakan Dega itu berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh Radit. Nah, itu juga kita sebut sebagai fakta, karena itu sudah berupa teori ya. Nah, yang dimaksud dengan Radit itu kan tidak objektif ya, itu kan yang bukunya Radit itu ya menurut hasil pemikiran Radit, mungkin Radit punya pengalaman, hasil membaca buku A, B, C, dan D, kemudian Dega juga seperti itu, dari proses berpikirnya Dega, dia simpulkan, Dega baca, dia menyimpulkan sebuah teori, menghasilkan sebuah teori. Nah, yang dimaksud Radit di sini, bukunya Radit tadi kan meskipun fakta, tapi itu kan subjektivitas Radit, hasil dari pemikirannya Radit. Begitupun juga bukunya Dega, meskipun itu kita sebut fakta, itu kan hasil pemikiran dan subjektivitasnya Dega. Nah, terus objektifnya gimana Pak? Kan tidak bisa objektif, karena itu juga pemikiran pribadi dan lain-lain. Nah, sampai di sini yang dimaksud dengan objektif dan subjektif Radit tadi sudah tepat. Tapi di sisi lain yang dimaksud fakta, bahwa fakta itu objektif adalah ketika misalnya buku yang ditulis oleh Radit tadi digunakan untuk meneliti atau sebuah penelitian dengan tema yang sama, kemudian menggunakan teori-teori yang senada dengan yang diungkapkan oleh Radit. Nah, itu yang dimaksud objektifnya di situ Radit. Jadi meskipun ada beberapa teori, tapi di situ masih ada benang merah. Itu namanya objektivitas dari sisi teori. Begitupun juga dengan misalnya ada penelitian menggunakan teorinya Dega, tapi di situ ada juga teori-teori lain yang senada dengan teorinya Dega. Nah, itu yang dimaksud objektivitas dari sisi lain, dari yang berbeda dari sudut pandangnya Radit. Kira-kira seperti itu Radit. Kita bisa menyebut objektif ketika suatu hal itu bisa bisa dinilai atau diukur dari beberapa bukan beberapa sudut pandang, beberapa teori, meskipun teori itu dari satu rumpun atau yang berdekatan. Kira-kira begitu Radit. Oke, ada pertanyaan lain silahkan kalau ada yang bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan Rigel. Kan besok minggu depan kan udah PTS Pak. Itu ya, rencananya bakal yang pakai form gitu Pak atau gimana Pak? Apakah ada yang masuk juga Pak, PTM maksudnya? Itu belum ada informasi Gel. Saya kira tetap PJJ. Karena untuk PTM itu syaratnya itu ruwet, seperti kalian uji coba PTM ini kan ruwet sekali, itu harus mengumpulkan surat pernyataan dari orang tua siswa, kemudian harus ini mengkondisikan sekolah, harus steril dan lain-lain, prokesnya harus ketat dan lain-lain. Dan itu kita hanya diberi waktu 2 minggu. Nah, ini minggu terakhir ini, nggak tahu minggu depan, karena harus mengajukan proposal lagi dan lain-lain gitu Rigel. Berarti kemungkinan besar pakai form kayak dulu ya Pak ya ujiannya? Iya, 365. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri meeting pada siang hari ini. Jangan lupa membaca buku ya, dan tentu saja jangan lupa tetap semangat. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada absen nggak Pak?
Enggak ada bonus. Oh iya. Oke Pak, makasih. Ya